Podcast Network Asia. Pemimpin hebat tidak memimpin dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Hero Factor karya Jeffrey Hazlitt. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana menjadi seorang pemimpin yang hebat dan menciptakan budaya perusahaan. Di era sekarang, pemimpin juga harus ikut beradaptasi. Jika di zaman dulu memimpin dengan marah-marah masih menjadi hal yang lumrah, di masa kini praktek tersebut membuat perusahaan sulit berkembang. Seorang leader diminta untuk menjalankan apa yang mereka katakan. Sangat sulit berharap sebuah perusahaan akan berubah apabila tidak dimulai dari pucuk pimpinannya. Misalnya perusahaan punya budaya untuk peduli. Apakah pemimpinnya sudah peduli dengan karyawan yang ada di bawahnya? Apakah dia memperhatikan kebutuhan para karyawannya? Hal sederhana ini merupakan contoh nyata yang akhirnya bisa ditiru oleh para karyawannya. Ingat, seorang leader tidak memimpin dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, fokus seorang pemimpin yang hebat. Mana yang lebih penting sebagai pemimpin? Apakah keuntungan perusahaan atau karyawan? Penulis beranggapan pemimpin yang hebat tidak memilih dari 2 hal tersebut karena sama pentingnya. Kita tidak bisa mengorbankan satu hal demi hal lainnya. Maksudnya begini, sebuah bisnis pasti butuh keuntungan untuk bertahan hidup. Tapi di sisi lain, karyawan juga punya peran yang sangat penting dalam memastikan keuntungan itu tetap masuk ke dalam perusahaan. Pada tahun 2009, penulis diundang untuk hadir dalam sebuah konferensi tahunan bernama Hero Partners, sebuah klub nasional yang isinya adalah para pemimpin dari berbagai perusahaan yang sedang berkembang dengan cepat. Saat itu, penulis merupakan Chief Marketing Officer dan kagum atas nilai yang dianut oleh klub tersebut. Hingga pada tahun 2016, penulis memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut. Apa yang menarik dari klub itu? Fokus pemimpin yang berbeda. Mereka tidak hanya fokus pada konsumen dan pemegang saham, tapi di sisi lain, seorang pemimpin juga perlu fokus untuk melayani karyawan, masyarakat, dan juga lingkungan. Mungkin kamu sering dengar kalau perusahaan harus punya nilai-nilai perusahaan. Namun biasanya nilai-nilai itu hanya ditulis dan dipajang. Tapi apakah nilai tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Ada sebuah contoh yang menarik. Pada tahun 2018, Starbucks menutup 8.000 tokonya di siang hari selama 1 hari untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya agar tidak rasis. Kenapa? Karena sebulan sebelumnya, 2 orang Afrika Amerika ditangkap di Starbucks karena manajer toko tersebut menelpon polisi dan melaporkan kalau kedua orang itu menolak untuk meninggalkan toko. Padahal kedua orang itu hanya menunggu satu teman yang lain sebelum melakukan pembelian. Tidak hanya aksi dari manajer toko itu merupakan aksi yang rasis, tapi di sisi lain, manajer toko itu tidak menjalankan nilai-nilai yang dianut oleh Starbucks sebagai tempat bagi konsumen untuk berkumpul, duduk santai, dan sebagainya. Ini merupakan pelanggaran yang serius. Ketika perusahaan sibuk bercerita kepada masyarakat soal nilai yang dianutnya, jangan lupa kalau karyawannya sendiri harus menjadi orang pertama yang bisa menjalankan nilai-nilai itu dengan baik. Kedua, budaya kerja perusahaan yang hebat. Untuk mengubah sesuatu, kamu tidak bisa sendirian. Apalagi untuk mencapai hal besar, kamu perlu dukungan orang yang ada di sekitar. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, biasanya kita perlu membangun sebuah budaya kerja. Hal ini biasanya mengacu pada sikap dan perilaku perusahaan dan juga karyawannya. Kamu bisa melihat budaya perusahaan dari cara karyawan dalam organisasi berinteraksi satu sama lain, nilai yang mereka anut, dan keputusan yang mereka buat. Mungkin ada anggapan kalau budaya kerja yang sukses itu isinya karyawan yang bersemangat, bekerja dalam waktu yang panjang, dan punya hubungan yang baik antar sesama karyawan. Namun sebenarnya, budaya perusahaan yang hebat itu bisa terlihat dari aksi nyata yang sederhana. Ada contoh yang menarik. Suatu hari, penulis diundang untuk keliling kampus yang bernama High Point University, sebuah kampus yang terletak di North Carolina.
Hingga tahun 2005, kampus ini kesulitan untuk menarik mahasiswa baru, mencari pendanaan, dan sebagainya. Namun semua berubah ketika pemimpin puncaknya diganti. Dalam beberapa tahun, pemimpin baru itu berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa menjadi 4 kali lipat. Dari hanya 1.450 siswa menjadi lebih dari 4.000 siswa. Ini merupakan satu dari banyak perubahan lain yang terjadi dalam kampus tersebut. Namun semua ini hanyalah pencapaian dalam bentuk angka. Hal yang paling berkesan saat kunjungan penulis ternyata jauh sederhana. Momen itu terjadi saat wakil presiden kampus berhenti sebentar untuk mengambil bungkus permen yang ada di lantai. Ketika penulis melihat seorang karyawan dengan level yang tinggi melakukan hal tersebut, penulis bukan hanya baru sadar, tapi juga merasakan langsung bagaimana budaya kerja dalam kampus tersebut. Tentu saja, wakil presiden tidak bertugas untuk memungut sampah yang ada di lantai. Dia juga tidak diharapkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Jawabannya sederhana, karena wakil presiden sangat peduli atas kampus tempatnya bekerja dan membuat tempat itu bersih merupakan salah satu cara agar para tamu nyaman berkunjung ke sana. Ini merupakan pelajaran yang berharga. Kadang sebuah budaya perusahaan bukanlah sebuah aksi nyata yang besar, namun bisa dilihat dari hal kecil. Ketika kamu datang ke sebuah perusahaan, kamu bisa melihat bagaimana interaksi antar karyawannya atau bahkan perilaku yang dilakukan oleh para pemimpin di sana sebagai gambaran dari budaya kerja perusahaan. Ketiga, karakter seorang pemimpin hebat. Menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah. Apa yang kamu lakukan punya dampak yang besar bagi hidup orang lain. Mungkin istilahnya, with great power comes great responsibility. Ini yang menurut saya sering dilupakan. Banyak orang ingin karirnya naik atau jadi pebisnis yang sukses. Tapi yang mereka lupa ketika posisi mereka di atas, mereka tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, mereka juga harus ingat, ada orang lain yang membantu mereka mencapai posisi tersebut. Ada sebuah kisah pemimpin yang hebat. Pada tahun 1989, seorang pengusaha bernama Rob Ryan mendirikan sebuah perusahaan yang menjual peralatan komunikasi bernama Ascent Communication. Tanpa disangka, dalam waktu 10 tahun, Rob berhasil menjual perusahaannya dengan angka yang fantastis, yaitu 280 triliun rupiah. Menariknya, hidup Rob tidak berubah total. Dia masih makan siang di tempat yang sama, naik mobil yang sama. Perubahan besarnya ada pada orang di sekitarnya. Rob membuat mereka jadi miliarder. Ketika Rob menjual perusahaannya, dia memastikan karyawan yang membantu perusahaan dari awal mendapat balasan yang setimpal. Rob menyisihkan 28 triliun untuk dibagikan kepada para karyawannya. Bukan hanya bagi karyawan level tinggi seperti direktur, tapi juga bagi karyawan biasa seperti sekretarisnya atau bahkan petugas pembersih di kantor. Ini adalah cara Rob membalas budi baik para karyawannya. Ingat, posisi seorang leader tidak hanya dicapai berkat usaha kerasnya sendiri, tapi juga bantuan dari lingkungan sekitar. Fokusnya bukan pada Superman, tapi pada super team. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, memilih antara profit dan karyawan. Pemimpin yang hebat tidak memilih dari dua hal tersebut karena sama pentingnya. Kita tidak bisa mengorbankan satu hal demi hal lainnya. Maksudnya begini, sebuah bisnis pasti butuh keuntungan untuk bertahan hidup. Tapi di sisi lain, karyawan juga punya peran yang sangat penting dalam memastikan keuntungan itu tetap masuk ke dalam perusahaan. Kedua, aksi nyata budaya perusahaan dari hal kecil. Kadang sebuah budaya kerja perusahaan bukanlah sebuah aksi nyata yang besar, namun bisa dilihat dari hal kecil. Ketika kamu datang ke sebuah perusahaan, kamu bisa melihat bagaimana interaksi antar karyawannya atau bahkan perilaku yang dilakukan oleh para pemimpin di sana sebagai gambaran dari budaya kerja perusahaan. Ketiga, menjadi pemimpin yang hebat. Banyak orang ingin karirnya naik atau jadi pebisnis yang sukses. Tapi yang mereka lupa ketika posisi mereka di atas, mereka tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, mereka juga harus ingat ada orang lain yang membantu mereka mencapai posisi tersebut. Fokusnya bukan pada Superman, tapi pada super team. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman, gimana podcast tadi? Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sesuatu yang berguna ya. Kalau kalian
ingin mendengarkan podcast selanjutnya atau coba cek episode lainnya, jangan lupa mampir ke podcast Bukan Zona Nyaman di Spotify dan Apple Music dan beberapa platform lainnya. Bersama gue, Rian Duana, kita akan ngebahas topik terkait karir, leadership, self-development, atau hal lainnya tentang hidup yang pastinya akan membuat kalian lebih maju. So, what are you waiting for? Langsung aja mampir ke Bukan Zona Nyaman with Rian Duana. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.